له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini dan insyaallah senantiasa demikian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatanmu sekalian wahai manusia. Kemudian dalam ayat lainnya, surat Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi segala sesuatu. Yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 117, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka inilah dasar penetapan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini dalam ketiga ayat yang saya sebutkan. Yang kita tinjau sekarang, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, adalah nama Allah yang sangat agung, karena nama ini nanti kita akan bahas berhubungan erat dengan pencapaian satu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Satu kedudukan yang sangat agung dalam Islam, yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Selalu merasakan
penglihatan Allah bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam, karena inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang benar, yang sesuai dengan dalil, yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, iman berhubungan dengan rukun-rukun iman. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu dan mengawasi perbuatanmu. Nah, inilah tingkatan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam, yang tingkatan inilah yang disebut dengan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan buah utama daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib. Maka inilah keutamaan besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini. Pengertian Ar-Raqib secara bahasa diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, bahwasanya secara bahasa kata-kata Ar-Raqib itu adalah al-muttali' li syai', yang mengawasi atau memperhatikan sesuatu, yang mengawasi dan memperhatikan sesuatu. Jadi secara bahasa nama apa ini pengertiannya berkisar kepada arti tadi, yakni yang mengawasi, memperhatikan, menjaga. Maka secara syariat pun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini tidak lepas dari pengertian tersebut, yaitu yang diterangkan oleh para ulama. Ar-Raqib adalah al-muttali ala ma akannathu suduru al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat alladhi hafidhal makhluqati wa ajraha ala ahsani nidhamin wa akmali tadbirin raqibun lil mubsirati bi basarihi alladhi la yagibu anhu syai' wa raqibun lil masmu'ati yasma'uhu bi sam'ihi alladhi wasi'a kulla syai' wa raqibun ala jami'il makhluqati bi ilmihi al muhiti bi kulli syai'. Itulah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Jadi artinya adalah Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan atau mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam dada atau hati manusia, yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia, juga yang maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna penetapan, yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada suatu pun yang luput darinya, yang maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, serta maha mengawasi dan memperhatikan semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Maka tentu saja orang yang mengimani nama ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam semua keadaan dia akan mengamalkan hal ini. Kita ingat semua nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang menggambarkan tentang hakikat takwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menggambarkan tentang takwa yang hakiki, karena banyak manusia mampu dia mengamalkan kebaikan ketika di hadapan orang lain. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, yang di sini benar-benar dinilai ketakutan seorang hamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk menampakkan atau mengamalkan dalam dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan sama dengan ketika dia di hadapan orang lain. Maka inilah sekali lagi tentang takwa yang hakiki, yang juga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa beliau dengan mengatakan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku meminta kepadamu ya Allah ketakutan kepadamu baik dalam keadaan aku disaksikan oleh orang lain maka ataupun ketika aku dalam keadaan sendirian. Maka hanya dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah, seseorang akan bisa mencapai takwa yang hakiki, yaitu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun hamba tersebut berada. Ya, kita perhatikan di sini tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama sewaktu menjelaskan tentang pengaruh positif dan manfaat mengimani namanya yang Maha Mulia ini, seperti yang saya jelaskan tadi, berhubungan erat dengan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Kedudukan yang sangat tinggi dalam agama, yaitu kedudukan ihsan, muraqabatullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, salah seorang ulama dari Arab Saudi yang sangat terkenal dan sangat membidangi masalah yang berhubungan dengan pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang pengertian dari atau pengaruh positif dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, beliau menjelaskan, beliau mengatakan, "Walihadza kanatil muraqabatul lati hiya min a'la a'malil qulubi hiya ta'abbudu lillahi bi asma'ihi ar-raqib asy-syahid." Oleh karena itulah sifat muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, selalu merasakan penglihatan Allah, yang sifat ini termasuk amalan hati yang paling tinggi, merupakan perwujudan dari ta'abbud lillah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid, yang Maha mengawasi dan Maha Asy-Syahid menyaksikan. Jadi kedudukan ini dicapai dengan mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Jadi subhanallah, bisa diperhatikan bagaimana besarnya manfaat seorang hamba mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Baru satu nama ini saja sudah membawa kita mencapai kedudukan yang mulia. Belum kalau kita imani nama-nama yang lain dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Famata alimal abdu anna harakatahu adh-dhahira anna harakatihi adh-dhahirata wal batinata qad ahata Allah bi'ilmiha wastahdara hadzal ilma fi kulli ahwalihi aujaba lahu dzalika hirasatan batinatan an kulli fikrin wa hajizin yubghiduhu Allah wa hafidha dhahirahu an kulli qawlin aw fi'lin yuskhitu Allah wa ta'abbada bimaqamil ihsani fa'abada Allah ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Jadi kata beliau setelah itu, maka ketika seorang hamba mengetahui atau meyakini bahwa semua gerakannya, artinya kegiatannya yang lahir maupun yang batin, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah, dan dia selalu menghadirkan keyakinan ini dalam semua keadaannya, maka ini semua akan menjadikannya selalu menjaga hatinya dari semua pikiran dan angan-angan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lahirnya, nih, anggota badannya dari semua ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat seorang hamba selalu menjaga
amalan lahir dan batinnya dimanapun dia berada dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta dia akan beribadah mendekatkan diri kepada Allah selalu dengan kedudukan ihsan, al-ihsan. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatnya. Nah, inilah pengaruh positif yang sangat agung, yang sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang agungnya mengimani nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ini. Kita ketahui semua bahwa menumbuhkan sifat takut dalam diri ini perkara yang berat. Karena secara asal jiwa manusia itu sulit untuk bisa merasakan ketakutan atau mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat dalam dirinya. Ini perlu diketahui bersama bahwa sifat asalnya manusia jika humul ghafilun. Mereka hanya mengetahui kehidupan dunia yang lahir, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan untuk perkara akhirat, kebanyakan manusia lalai dari memikirkannya. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia karena cenderung mereka itu diperbudak oleh hawa nafsunya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka mereka lebih banyak tertarik untuk melakukan hal-hal yang terlihat balasannya. Oleh karena itu motivasi akhirat, mengharapkan keutamaan dari Allah, ini kalau tidak ditumbuhkan terus dalam diri kita, maka sulit seseorang itu akan bisa mengharapkan balasan Allah di hari kemudian karena tidak kelihatan. Nafsu manusia itu senang dengan sesuatu yang terlihat langsung di hadapannya. Nah, disinilah pengaruhnya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, karena inilah yang memotivasi mereka untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari dalam hatinya. Yang bersumber dari dalam hatinya. Dari sini pula mengapa para ulama salaf mengatakan laisa syai'un asyadda 'ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fi nasib. Tidak ada sesuatu pun yang paling berat dilakukan oleh nafsu manusia melebihi ikhlas. Jadi yang paling berat dicapai oleh manusia adalah keikhlasan dalam beragama. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena pada keikhlasan itu tidak ada bagian sedikit pun untuk hawa nafsu. Sulit. Hawa nafsu itu kalau tidak mendapatkan bagian, tidak melihat balasan yang langsung terlihat di depannya, ya ini dunia, pujian manusia, sanjungan, harta dan sebagainya, sulit bagi dia. Maka untuk bisa menundukkan nafsu yang demikian, sifatnya ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia selalu mengajak kepada keburukan. Kalau tidak untuk menundukkan nafsu yang demikian sifatnya, membutuhkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta petunjuk-petunjuk yang bisa masuk ke dalam hati manusia. Maka nanti kalau kita bahas di sini kembali kaitannya kepada masalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan di kepala atau masuk dalam pikiran, tapi kemudian tidak masuk ke dalam hati. Tidak demikian. Ini bukan ilmu yang memberi manfaat kepada manusia. Oleh karena itu kalau orang yang belajar umumnya tidak bertambah, ini perlu dipertanyakan dalam dirinya. Ada apa? Ilmu yang bermanfaat itu bukan cuma sekedar dihafal, bukan cuma sekedar banyak dikaji, tapi tidak membekas dalam diri. Kita tahu ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau mengatakan, "Laisal ilmu an kathratir riwayah, wa innamal ilmu an kathratil khasyah." Bukanlah ilmu itu yang bersumber dari sekedar banyak adalah yang menimbulkan ketakutan dalam diri manusia. Karena beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka oleh karena itulah Imam Ibnu Rajab sewaktu menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat, beliau mengatakan, "Huwa ma basharul quluba fayujibu laha as-sakinata wal khasyah wal ikhbat wat tawadhu'a lillahi wal inkisar." Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang merasuk ke dalam hati manusia,
kemudian menimbulkan dalam hati itu perasaan tenang, takut, tunduk kepada Allah, senantiasa bersandar kepadanya, dan selalu merasa kekurangan di hadapannya. Inilah ilmu yang bermanfaat, yang benar-benar pengaruhnya sampai ke dalam hati. Nah, ilmu yang seperti inilah yang akan mampu dengan izin Allah merubah kebiasaan buruk yang ada pada nafsu manusia. Kebiasaan buruk yang ada pada nafsu manusia. Menimbulkan rasa takut dalam dirinya, sehingga ketika diisi dengan pemahaman yang benar tentang agama, karena ilmu ini masuk ke dalam hati, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati, menghilangkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia dan segala sesuatu yang menghalangi masuknya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dalam keadaan ilmu itu sudah membersihkan hati ini, ketika masuk pemahaman-pemahaman yang benar tentang Allah, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya, maka akan memberikan bekas yang sangat terasa pada hati manusia. Nah, oleh karena itu, di kalangan ulama salaf dulu, jika orang-orang sudah mulai mengenal ilmu din, terlihat pengaruh kebaikannya akan timbul sebentar lagi. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Kana ar-rajulu idza ta'allama al-hadits, idza talaba al-ilma, falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa yadihi wa basarihi." Dulunya jika di antara di kalangan para ulama salaf, jika ada salah seorang yang mulai menuntut ilmu agama, maka tidak lama lagi akan kelihatan pengaruh positif dari ilmu yang dipelajarinya dalam hal meningkatkan kekhusyuannya dalam ibadah, ketakutannya kepada Allah, kemudian merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, merubah amalan per anggota badannya, pandangannya, ucapannya, dan semua keadaannya. Maka subhanallah, inilah kita perhatikan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat agung, karena tempatnya dalam hati manusia. Dan inilah jenis ilmu yang bermanfaat, yang akan bisa merubah diri kita untuk menjadi semakin mempelajarinya, maka semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk diantaranya mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib ini, yang saya sudah terangkan tadi, bahwa ini akan menimbulkan dalam diri kita perasaan takut, selalu merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling seharusnya kita takuti. Kita takuti celaannya, dan kita harapkan pujiannya. Kita harap wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini, dan insyaallah senantiasa demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita, membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang maha baik, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung ini disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini dan insyaallah senantiasa demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang maha baik, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung ini disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi perbuatanmu sekalian wahai manusia. Kemudian dalam ayat lainnya, surat Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi segala sesuatu. Yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka.
dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka inilah dasar penetapan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini dalam ketiga ayat yang saya sebutkan. Yang kita tinjau sekarang, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, adalah nama Allah yang sangat agung, karena nama ini nanti kita akan bahas berhubungan erat dengan pencapaian satu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Satu kedudukan yang sangat agung dalam Islam, yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Selalu merasakan penglihatan Allah bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam, karena inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang benar, yang sesuai dengan dalil, yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, iman berhubungan dengan rukun-rukun iman. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Waktu itu Nabi SAW bersabda tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatmu dan mengawasi perbuatanmu. Nah, inilah tingkatan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam, yang tingkatan inilah yang disebut dengan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan buah utama daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib. Maka inilah keutamaan besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Pengertian Ar-Raqib secara bahasa adalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini dan insyaallah senantiasa demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah, yang maha baik, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib, yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung ini disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi perbuatanmu sekalian, wahai manusia. Kemudian dalam ayat lainnya, surat Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi segala sesuatu. Yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 117, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka inilah dasar penetapan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung ini dalam ketiga ayat yang saya sebutkan. Yang kita tinjau sekarang, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Raqib, sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, adalah nama Allah yang sangat agung, karena nama ini nanti kita akan bahas berhubungan erat dengan pencapaian satu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Satu kedudukan yang sangat agung dalam Islam, yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Selalu merasakan penglihatan Allah bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam, karena inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang benar, yang sesuai dengan dalil, yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, iman berhubungan dengan rukun-rukun iman. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Waktu itu Nabi SAW bersabda tentang ihsan ini, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihatmu dan mengawasi perbuatanmu. Nah, inilah tingkatan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam, yang tingkatan inilah yang disebut dengan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini merupakan buah utama daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib. Maka inilah keutamaan besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pengertian Ar-Raqib secara bahasa diterangkan oleh para ulama ahli bahasa
bahwasanya secara bahasa kata-kata ar-raqib itu adalah al-muttali' li syai', yang mengawasi atau memperhatikan sesuatu. Yang mengawasi dan memperhatikan sesuatu. Jadi secara bahasa nama apa ini pengertiannya berkisar kepada arti tadi. yakni yang mengawasi, memperhatikan, menjaga. Maka secara syariat pun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini tidak lepas dari pengertian tersebut, yaitu yang diterangkan oleh para ulama. Ar-Raqib adalah al-muttali ala ma akanathu suduru al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat alladhi hafidhal makhluqati wa ajraha ala ahsani nidhamin wa akmali tadbirin raqibun lil mubsirati fi basarihi alladhi la yagibu anhu syai' wa raqibun lil masmu'ati yasma'uhu bisam'ihi alladhi wasi'a kulla syai' wa raqibun ala jami'il makhluqati bi ilmihi al-muhiti bi kulli syai'. Itulah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Jadi artinya adalah Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan atau mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam dada atau hati manusia. Yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia, juga yang maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna penetapan, yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, yang maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, serta maha mengawasi dan memperhatikan semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Maka tentu saja orang yang mengimani nama ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam semua keadaan dia akan mengamalkan hal ini. Kita ingat semua nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang menggambarkan tentang hakikat takwa. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menggambarkan tentang takwa yang hakiki, karena banyak manusia mampu dia mengamalkan kebaikan ketika di hadapan orang lain. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, yang di sini benar-benar dinilai ketakutan seorang hamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk menampakkan atau mengamalkan dalam dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan sama dengan ketika dia di hadapan orang lain. Maka inilah sekali lagi tentang takwa yang hakiki, yang juga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa beliau dengan mengatakan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku meminta kepadamu ya Allah ketakutan kepadamu baik dalam keadaan aku disaksikan oleh orang lain, maka ataupun ketika aku dalam keadaan sendirian. Maka hanya dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah, seseorang akan bisa mencapai takwa yang hakiki, yaitu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun hamba tersebut berada. Ya, kita perhatikan di sini tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama sewaktu menjelaskan tentang pengaruh positif dan manfaat mengimani namanya yang maha mulia ini, seperti yang saya jelaskan tadi, berhubungan erat dengan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Kedudukan yang sangat tinggi dalam agama
yaitu kedudukan ihsan, muraqabatullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, salah seorang ulama dari Arab Saudi yang sangat terkenal dan sangat membidangi masalah yang berhubungan dengan pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang pengertian dari atau pengaruh positif dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, beliau menjelaskan, beliau mengatakan, "Walihadza kanatil muraqabatu allati hiya min a'la a'malil qulubi hiya ta'abbudu lillahi bi asma'ihi ar-raqib asy-syahid." Oleh karena itulah sifat muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, selalu merasakan penglihatan Allah, yang sifat ini termasuk amalan hati yang paling tinggi, merupakan perwujudan dari ta'abbud lillah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid, yang Maha mengawasi dan Maha Asy-Syahid menyaksikan. Jadi kedudukan ini dicapai dengan mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Jadi subhanallah, bisa diperhatikan bagaimana besarnya manfaat seorang hamba mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Baru satu nama ini saja sudah membawa kita mencapai kedudukan yang mulia. Belum kalau kita imani nama-nama yang lain dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Famata alimal abdu anna harakatahu adh-dhahira anna harakatihi adh-dhahirata wal batinata qad ahata Allah bi'ilmiha wastahdara hadzal ilma fi kulli ahwalihi aujaba lahu dzalika hirasatan batinatan an kulli fikrin wa hajizin yubghiduhu Allah wa hafidha dhahirahu an kulli qawlin aw fi'lin yuskhitu Allah wa ta'abbada bi maqamil ihsani fa'abada Allah ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Jadi kata beliau setelah itu, maka ketika seorang hamba mengetahui atau meyakini bahwa semua gerakannya, artinya kegiatannya yang lahir maupun yang batin, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah, dan dia selalu menghadirkan keyakinan ini dalam semua keadaannya, maka ini semua akan menjadikannya selalu menjaga hatinya dari semua pikiran dan angan-angan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lahirnya, nih, anggota badannya dari semua ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat seorang hamba selalu menjaga amalan lahir dan batinnya dimanapun dia berada dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta dia akan beribadah mendekatkan diri kepada Allah selalu dengan kedudukan ihsan, al-ihsan, merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihatnya. Nah, inilah pengaruh positif yang sangat agung, yang sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang agungnya mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia ini. Kita ketahui semua bahwa menumbuhkan sifat takut dalam diri ini perkara yang berat. Karena secara asal jiwa manusia itu sulit untuk bisa merasakan ketakutan atau mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat dalam dirinya. Ini perlu diketahui bersama bahwa sifat asalnya manusia jika humul ghafilun, mereka hanya mengetahui kehidupan dunia yang lahir, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan untuk perkara akhirat kebanyakan manusia lalai dari memikirkannya. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia karena cenderung mereka itu diperbudak oleh hawa nafsunya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka mereka lebih banyak tertarik untuk melakukan hal-hal yang terlihat balasannya. Oleh karena itu motivasi akhirat,
mengharapkan keutamaan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk meraih sekian banyak kenikmatan dan kebaikan dalam agamanya. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini dan insyaallah senantiasa demikian. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, hari ini, pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita membahas ilmu yang sangat agung, ilmu yang paling mulia dalam agamanya, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membawakan pembahasan tentang satu nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib yang maha mengawasi dan maha menyaksikan semua perbuatan hambanya. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini disebutkan dalam 3 ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat yang pertama, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi perbuatanmu sekalian wahai manusia. Kemudian dalam ayat lainnya, surat Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqib. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi segala sesuatu. Yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 117, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan akulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Ini ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, selama aku berada di antara mereka, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan segala sesuatu. Maka inilah dasar penetapan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini dalam ketiga ayat yang saya sebutkan. Yang kita tinjau sekarang, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, sebagaimana yang saya terangkan di awal tadi, adalah nama Allah yang sangat agung, karena nama ini nanti kita akan bahas berhubungan erat dengan pencapaian satu kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Satu kedudukan yang sangat agung dalam Islam, yaitu muraqabatullah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Selalu merasakan
penglihatan Allah bagi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam, karena inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang terkenal riwayat Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan, tingkatan-tingkatan dalam agama Islam yang benar, yang sesuai dengan dalil, yaitu Islam, iman, kemudian ihsan. Islam itu berhubungan dengan rukun-rukun Islam, iman berhubungan dengan rukun-rukun iman. Tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ihsan ini, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu dan mengawasi perbuatanmu. Nah, inilah tingkatan yang sangat tinggi dan agung dalam Islam, yang tingkatan inilah yang disebut dengan muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan buah utama daripada mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, yaitu namanya Ar-Raqib. Ar-Raqib. Maka inilah keutamaan besar dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini. Pengertian Ar-Raqib secara bahasa diterangkan oleh para ulama ahli bahasa, bahwasanya secara bahasa kata-kata Ar-Raqib itu adalah al-muttali' li syai', yang mengawasi atau memperhatikan sesuatu, yang mengawasi dan memperhatikan sesuatu. Jadi secara bahasa nama apa ini pengertiannya berkisar kepada arti tadi, yakni yang mengawasi, memperhatikan, menjaga. Maka secara syariat pun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib ini tidak lepas dari pengertian tersebut, yaitu yang ditenangkan oleh para ulama. Ar-Raqib adalah al-muttali ala ma akanathu suduru al-qa'imu ala kulli nafsin bima kasabat alladhi hafidhal makhluqati wa ajraha ala ahsani nidhamin wa akmali tadbirin. Raqibun lil mubsirati bi basarihi alladhi la yagibu anhu syai' wa raqibun lil masmu'ati yasma'uhu bi sam'ihi alladhi wasi'a kulla syai' wa raqibun ala jami'il makhluqati bi ilmihi al-muhiti bi kulli syai'. Itulah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib. Jadi artinya adalah Ar-Raqib adalah zat yang maha memperhatikan atau mengetahui tentang apa yang tersembunyi dalam dada atau hati manusia, yang maha mengawasi apa yang diusahakan setiap diri manusia, juga yang maha memelihara semua makhluk dan menjalankan mereka dengan sebaik-baik aturan dan sesempurna penetapan, yang maha mengawasi semua yang terlihat dengan penglihatannya yang tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, yang maha mengawasi semua yang terdengar dengan pendengarannya yang meliputi segala sesuatu, serta maha mengawasi dan memperhatikan semua makhluknya dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Inilah pengertian dari nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini. Maka tentu saja orang yang mengimani nama ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan senantiasa merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam semua keadaan dia akan mengamalkan hal ini. Kita ingat semua nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang menggambarkan tentang hakikat takwa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini menggambarkan tentang takwa yang hakiki, karena banyak manusia mampu dia mengamalkan kebaikan ketika di hadapan orang lain, tapi ketika dalam keadaan sendiri, yang di sini benar-benar dinilai ketakutan seorang hamba yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
sangat sedikit di antara mereka yang mampu untuk menampakkan atau mengamalkan dalam dirinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan sama dengan ketika dia di hadapan orang lain. Maka inilah sekali lagi tentang takwa yang hakiki, yang juga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam doa beliau dengan mengatakan, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dan aku meminta kepadamu ya Allah ketakutan kepadamu baik dalam keadaan aku disaksikan oleh orang lain maka ataupun ketika aku dalam keadaan sendirian. Maka hanya dengan mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah, seseorang akan bisa mencapai takwa yang hakiki, yaitu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun hamba tersebut berada. Ya, kita perhatikan di sini tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Kalau kita perhatikan keterangan dari para ulama sewaktu menjelaskan tentang pengaruh positif dan manfaat mengimani namanya yang maha mulia ini, seperti yang saya jelaskan tadi, berhubungan erat dengan kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Kedudukan yang sangat tinggi dalam agama yaitu kedudukan ihsan, muraqabatullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, salah seorang ulama dari Arab Saudi yang sangat terkenal dan sangat membidangi masalah yang berhubungan dengan pemahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang pengertian dari atau pengaruh positif dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini, beliau menjelaskan, beliau mengatakan, "Walihadza kanatil muraqabatu allati hiya min a'la a'malil qulubi hiya ta'abbudu lillahi bi asma'ihi ar-raqib asy-syahid." Oleh karena itulah sifat muraqabah, selalu merasakan pengawasan Allah, selalu merasakan penglihatan Allah, yang sifat ini termasuk amalan hati yang paling tinggi, merupakan perwujudan dari ta'abbud lillah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Raqib dan Asy-Syahid, yang maha mengawasi dan maha Asy-Syahid, menyaksikan. Jadi kedudukan ini dicapai dengan mengimani dengan benar nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung ini. Jadi subhanallah, bisa diperhatikan bagaimana besarnya manfaat seorang hamba mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna. Baru satu nama ini saja sudah membawa kita mencapai kedudukan yang mulia. Belum kalau kita imani nama-nama yang lain dari Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Famata alimal abdu anna harakatahu adh-dhahira anna harakatihi adh-dhahirata wal batinata qad ahata Allah bi'ilmiha wastahdhara hadha al-ilma fi kulli ahwalihi aujaba lahu dhalika hirasatan batinatan an kulli fikrin wa hajizin yubghiduhu Allah wa hafidha dhahirahu an kulli qawlin aw fi'lin yuskhitu Allah wa ta'abbada bimaqamil ihsani fa'abada Allah ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Jadi kata beliau setelah itu, maka ketika seorang hamba mengetahui atau meyakini bahwa semua gerakannya, artinya kegiatannya yang lahir maupun yang batin, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, pengetahuan Allah, dan dia selalu menghadirkan keyakinan ini dalam semua keadaannya, maka ini semua akan menjadikannya selalu menjaga hatinya dari semua pikiran dan angan-angan yang buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lahirnya, nih, anggota badannya dari semua ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuat seorang hamba selalu menjaga
amalan lahir dan batinnya dimanapun dia berada dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta dia akan beribadah mendekatkan diri kepada Allah selalu dengan kedudukan ihsan, al-ihsan. Merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Kalau dia tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihatnya. Nah, inilah pengaruh positif yang sangat agung, yang sekali lagi menggambarkan kepada kita tentang agungnya mengimani nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia ini. Kita ketahui semua bahwa menumbuhkan sifat takut dalam diri ini perkara yang berat. Karena secara asal jiwa manusia itu sulit untuk bisa merasakan ketakutan atau mengharapkan sesuatu yang tidak terlihat dalam dirinya. Ini perlu diketahui bersama bahwa sifat asalnya manusia jikatihumul ghafilun. Mereka hanya mengetahui kehidupan dunia yang lahir, yang nampak, yang terlihat. Sedangkan untuk perkara akhirat, kebanyakan manusia lalai dari memikirkannya. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia karena cenderung mereka itu diperbudak oleh hawa nafsunya, mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka mereka lebih banyak tertarik untuk melakukan hal-hal yang